Ramadan selalu datang membawa berkah, tapi ada satu hal yang kita rindukan setiap tahunnya. Suara mereka yang dulu membimbing kita, kini hanya tinggal kenangan. Siapa saja pendakwah yang meninggalkan jejak abadi di hati umat. Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi umat Islam. Selain menjadi bulan penuh ampunan dan keberkahan, ini juga waktu di mana kita merindukan sosok-sosok pendakwah yang telah berpulang. Mereka yang dulu mengisi hari-hari kita dengan ilmu, nasihat, dan tausiah yang menyejukkan hati. Dari layar televisi hingga media sosial, suara mereka pernah menjadi cahaya dalam kegelapan. Kini, mereka telah tiada, tetapi warisan ilmu dan dakwah mereka tetap hidup dalam setiap doa dan amalan kita. Siapa saja ulama yang paling berkesan bagi kita, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita populer lainnya. Syekh Ali Jabar. Syekh Ali Jabar, ulama karismatik yang dikenal dengan dakwah lembutnya, meninggal dunia pada 14 Januari 2021. Beliau wafat di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta, setelah sebelumnya dirawat karena terinfeksi COVID-19. Meski sempat dinyatakan negatif sebelum wafat, kondisi kesehatan Syekh Ali Jabar menurun akibat komplikasi. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam di Indonesia, yang mengenangnya sebagai pendakwah yang penuh kasih dan menginspirasi banyak orang untuk lebih dekat kepada agama. Kang Rashid. Kang Rashid, penceramah yang dikenal dengan gaya bicara lugas dan penuh hikmah, telah berpulang ke rahmatullah. Beliau meninggal dunia pada 3 Desember 2022. Semasa hidupnya, Kang Rashid aktif menyampaikan ceramah yang menginspirasi banyak orang. Dengan bahasa sederhana namun penuh makna, ia selalu mengajak umat untuk menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Tak hanya di majelis taklim, ceramah-ceramahnya juga banyak disebarluaskan melalui media sosial dan YouTube, menjadikannya sosok yang dicintai oleh banyak kalangan. Kepergian Kang Rashid meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para jamaahnya. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Selamat jalan Kang Rashid, jasa dan nasihatmu akan selalu dikenang. Ustaz Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham, seorang pendakwah terkenal di Indonesia, meninggal dunia pada 22 Mei 2019 di Penang, Malaysia. Beliau wafat setelah berjuang melawan penyakit kanker nasofaring dan kelenjar getah bening yang telah dideritanya selama beberapa waktu. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta umat Islam di Indonesia yang mengenalnya sebagai sosok ulama yang lembut, penuh kasih, dan selalu menyerukan zikir sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jenazahnya dimakamkan di Pesantren Az-Zikra, Gunung Sindur, Bogor, tempat yang juga menjadi pusat dakwahnya semasa hidup. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, atau yang akrab disapa UJ, meninggal dunia pada 26 April 2013 dalam sebuah kecelakaan tragis. Beliau mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada dini hari. Motor yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak pohon, menyebabkan UJ mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Kepergian UJ meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Dikenal sebagai dai muda yang berdakwah dengan gaya santai dan mudah diterima semua kalangan, UJ membawa pesan-pesan kebaikan yang inspiratif. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pendakwah yang berpengaruh di Indonesia. Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ, seorang dai kondang yang dijuluki Dai Sejuta Umat, meninggal dunia pada 5 Juli 2011. Beliau wafat di usia 59 tahun akibat serangan jantung di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kiai Zainuddin MZ dikenal luas karena gaya ceramahnya yang khas, lugas, dan penuh humor, sehingga mampu menarik perhatian berbagai kalangan. Dakwahnya yang menyentuh isu-isu sosial dan kebangsaan menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam di tanah air.